Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Yang pertama, mendeskripsikan konsep perubahan dan inovasi. Perubahan dalam pendidikan mengacu pada modifikasi atau transformasi dalam berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, metode pembelajaran, teknologi yang digunakan, dan sistem penilaian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Inovasi dalam pendidikan adalah penerapan ide, produk atau praktik baru yang bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan dan meningkatkan hasil belajar siswa. Inovasi dapat berupa pengembangan metode pembelajaran baru atau perubahan kebijakan pendidikan. Perbedaan antara perubahan dan inovasi. Perubahan dapat terjadi secara bertahap dan tidak selalu disengaja. Sedangkan inovasi adalah proses yang disengaja dan terencana. Perubahan mungkin tidak selalu memiliki dampak yang signifikan, sedangkan inovasi diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah segala bentuk pembaruan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara perubahan cara guru mengajar, metode penilaian, bahkan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan tujuan inovasi pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan siswa untuk kebutuhan masa depan, meningkatkan keterlibatan siswa, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan. Dan yang keempat, siklus inovasi pendidikan adalah proses yang berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu satu, pencarian dan identifikasi masalah, yaitu rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya minat siswa terhadap belajar, dan yang ketiga, kesenjangan pendidikan yang tinggi, kurangnya efisiensi dan efektivitas pendidikan. Dan yang kedua, pengembangan solusi setelah masalah diidentifikasikan. Penerapan metode pembelajaran baru, penggunaan teknologi baru, pengembangan kurikulum baru, perubahan sistem penilaian, peningkatan kualitas guru. Dan yang ketiga yaitu implementasi, adalah mengimplementasikan solusi yang telah dikembangkan. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Setelah solusi diimplementasikan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah solusi tersebut efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Terus, mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa, melakukan survei terhadap siswa dan guru, mengamati proses pembelajaran di kelas. Terus yang kelima yaitu mendeskripsikan masalah-masalah yang menuntut
diadakan inovasi pendidikan. Masalah seperti kurangnya akses, kualitas pembelajaran yang ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, dan perubahan tuntutan teknologi adalah beberapa yang memerlukan inovasi pendidikan. Dan yang keenam, mendeskripsikan berbagai upaya inovasi pendidikan di Indonesia, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, dan pelatihan guru dalam metodologi pengajaran yang inovatif. Terus yang ketujuh, pembaruan sistem pendidikan, tenaga kependidikan melibatkan perbaikan dalam proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja guru dan sifat pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.